Keajaiban cinta dan perasaan orang tua terhadap anak yang sangat menakjubkan. Ya, terkadang cinta ini boleh berbuat sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh tubuh badan. Rasa nikmat yang didapat oleh cinta terkadang tidak dapat didapat oleh tubuh badan dengan cara apapun kenikmatan yang ingin dicapainya, yang dicarinya. Dan perasaan sakit yang dirasa karena dasar perpisahan kepada orang yang dicintainya tidak dapat dibandingkan dengan rasa sakit apapun juga yang dilakukan kepada tubuh badan. Cinta itu menakjubkan. Hubbuka an syai', kata baginda Rasulullah, cintamu kepada sesuatu akan membutakan kamu dan menulikan kamu. Pepatah mengatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiya. Pandangan suka dan cinta itu akan membutakan seseorang daripada melihat kekurangan pada orang yang dicinta, dan pandangan benci itu akan membutakan seseorang untuk melihat kebaikan orang yang dibenci. Bila mana kita melihat keajaiban cintanya ibu kepada anaknya, walaupun macam manapun anak itu, ibu tetap melayannya. Kurang tidur pun ia, tercabar masanya, tenaganya, fikirannya, namun menyikapi kepada anaknya yang masih kecil, yang merengek, yang menangis, yang menyusu, yang ingin dibersihkan, ibu dengan sabarnya. Kalau bukan ada perasaan cinta antara ibu kepada anaknya, sukar bagi seseorang untuk berhadapan dengan keadaan yang sedemikian. Sehingga digambarkan perasaan cinta ini dalam beberapa ungkapan. Dulu ada satu cerita yang ma'ruf, legenda, namanya Majnun Laila, atau kalau dalam film itu Romeo and Juliet. Romeo and Juliet ya. Dalam Arab Majnun Laila, orang yang gilakan kepada Laila. Laila nama perempuan, sehingga ianya menjadi contoh bagaimana keajaiban cinta, sehingga dia melihat kepada sesuatu yang dia suka, katanya tak ada yang lebih indah daripada Laila. Apa saja daripada ke dunia yang didapat nampak indah, cantik apa semua, tidak dilihat lebih indah daripada orang yang dicintainya, yaitu Laila. Maka dikatakan Majnun Laila. Jangankan kepada orangnya Laila, yakni perempuan itu, sampai dibandingkan anjingnya Laila masih lebih baik daripada anjing orang lain. yakni melihat kesempurnaan hatta kepada binatang yang dimiliki. Bila mana ianya adalah kepada hal yang positif, maka cinta itu akan menjadi positif. Sebaliknya pun juga sama. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang dugaan yang berat diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim adalah dugaan cinta dan kasih sayang antara ayah kepada anaknya. Diduga disuruh berpisah, diduga untuk disuruh sembelih. Itu dugaan berat karena berhadapan dengan perasaan dan cinta. Hada yang pertama berkenaan dengan dugaan cinta. Walihada cinta itu bila mana digunakan kepada yang baik maka akan menjadi perkara yang baik. Bukankah dalam hadis Nabi bersabda, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cinta. Ya Allah,
Sehingga cinta itu boleh menempatkan orang setinggi mana bersama dengan orang yang dicinta. Di dalam baik itu orang yang baik, atau sebaliknya, cinta dengan orang yang baik, maka dia akan bersama dengan orang yang baik, walaupun amal orang itu tak sebaik orang yang dicintainya. Bercinta kepada orang yang rendah dan dimurka oleh Allah, maka dia akan bersama juga dengannya, walaupun perbuatan jahatnya tak sama dengan orang yang dicintainya daripada perbuatan murkanya itu. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, al-mar'u yuhibbul qawma wa lam yalhaq bihim." Wahai Rasulullah, ada satu orang ni dia cinta kepada orang yang baik, namun orang yang mencinta ni amalnya tak sama sangat dengan orang yang baik. Macam mana? Nabi bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Orang akan bersama dengan orang yang dicinta. Oleh sebab itu, kenapa berbicara tentang cinta Rasul, cinta awliya, cinta salihin, kalau bukan oleh karena cinta itu boleh membawa darjat seseorang dekat dengan orang-orang yang dicintainya nanti di akhirat, maka ianya tidak ada makna untuk bercinta kepada orang-orang yang saleh. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Uhibbus salihina wa lastu minhum. La'alli bihim anala syafa'ah. Wa akrahu man kanat bida'atuhu al-ma'asi. Wa in kunna sawa'an fil bida'ah." Saya ini cinta orang saleh. Ya Imam, ya Syafi'i, engkau cinta kepada orang yang saleh sementara engkau orang yang saleh. Dia kata, "Uhibbus salihin wa lastu minhum." Aku ini cinta orang saleh walaupun aku tidak termasuk daripada mereka. Ya Allah, kalau Imam Syafi'i melihat kepada dirinya belum sampai kepada darjat orang-orang yang saleh, macam mana boleh ada orang mendakwa dirinya lebih baik daripada yang lain? Apa kurangnya Imam Syafi'i? Ilmunya, waraknya, taqwanya, doanya, dan manfaatnya. Sampai sekarang pun kita menceritakan tentang kemuliaan beliau. Beliau adalah seorang yang belajar daripada warisan Nabi Muhammad SAW, yang beliau bersabda, "La tufaddiluni." Kamu jangan muliakan, lebih-kelebihkan aku daripada orang lain, daripada Yunus bin Matta. Yani, janganlah engkau lebih-lebihkan aku daripada para nabi-nabi yang lain, karena tawaduknya Nabi. Imam Syafi'i memberikan alasan kenapa dia suka kepada orang yang saleh. Zaman sekarang orang kalau suka kepada orang-orang yang saleh ataupun dia muliakan, sanjung orang-orang yang saleh, katanya melampau. Macam orang-orang Kristen menjadikan ulama-ulama mereka macam Tuhan. Oh, macam mana mencintai orang saleh, hormat kepada orang saleh, layan kepada orang saleh, dianggap berlebihan umpama orang-orang yang dia menisbahkan kepada orang lain seakan-akan menjadi Tuhan. La. Cinta kepada orang yang saleh ada sebabnya, ada motifnya. Imam Syafi'i mengatakan, "La'alli bihim anala syafa'ah." Moga-moga saya dengan cinta kepada orang yang saleh dapat syafaat. Imam Syafi'i pun nakkan syafaat orang yang saleh. Ya kan? Kalau bukan oleh karena cinta kepada orang saleh itu satu ibadah, tak ada makna Imam Syafi'i nak kata demikian. Kalau bukan oleh karena cinta kepada orang yang saleh bermanfaat di akhirat, tak ada makna Imam Syafi'i berkata demikian.